Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. dari segala penjuru mengalir ke kota. Rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kereng, ilmu di jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selap sepatu teropek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Pekerja Sosial Indonesia, Pak Prof. Jusman. Yang kami hormati Bapak Direktur Poltek Esos. Yang kami hormati Ketua Umum DPP IPSPI, Pak Puji. Mudah-mudahan sudah hadir karena sebelumnya sedang ada perjalanan ke Australia. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu para hadirin, Pak alumni STKS tahun 1964 sampai 2019. Dan juga hadirin tamu undangan yang pada kesempatan hari ini hadir, mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan bahagia dalam rangka silaturahmi alumni STKS. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan, kita dapat bertemu silaturahmi, khususnya dalam acara silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah, yang meskipun diikuti dalam Zoom meeting secara daring, tapi tidak mengurangi kenikmatan kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih sempat bertemu, masih bisa melihat bahwa saudara-saudara kita hadir pada kesempatan kali ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat Islam, sebagai umat manusia, sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa hilaf dan rasa salah. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak para hadirin yang berbahagia untuk melapangkan dada, membukakan hati dengan rasa meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya selaku pembawa acara akan membacakan rangkaian acara pada kesempatan pagi ini sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan Al-Quran, insya Allah akan disampaikan oleh Mas Nowo, kemudian disampaikan juga nanti doa oleh Pak Makmur Rijal, kemudian hikmah silaturahim alumni STKS, kemudian acara berikutnya adalah pesan dan kesan singkat alumni senior, kemudian ucapan salam Idul Fitri para alumni STKS, dan penutup. Baik, kita mulai acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah pembacaan Al-Quran oleh Mas Nowo. Kami persilahkan. Karena di situ lah wajahku tuh muncul. Ya. Mau ke sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk membacakan ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini untuk sebelum memulai
silaturahmi dan halal bihalal kita, para pelaku pekerja sosial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arif Hernowo yang telah membacakan Al-Quran. Mudah-mudahan yang membacakan mendapat pahala yang berlipat ganda, dan juga kita yang mendengarkan sama mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Makmur Rijal untuk menyampaikan doa kepada kita semua. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. para senior, seluruh alumni dari Sekolah Tinggi Kesehatan Sosial atau Poltekesos yang juga yang tergabung dalam Yayasan Pekerja Sosial Indonesia. Pada kesempatan ini marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang diberikan kekuatan, termasuk mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua setelah menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, dan kita kini sekarang sudah memasuki bulan Syawal. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zali wajhikal karim wa azimil sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat,
mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiu qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam takuna tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal nar wal afa indal hisab. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa nurka min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka fi husnul khatimah wa nurka fi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ke Pak Makmur Rizal yang telah menyampaikan doanya. Mudah-mudahan doa kita semua dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya adalah acara Hikmah Silaturahim alumni STKS. Sebelum menginjak ke acara tersebut, barangkali dari Bapak Prof. Jusman Iskandar ada yang perlu disampaikan? Langsung aja, Kak. Langsung aja, enggak? Ya, siap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesuai dengan acara yang telah kami rencanakan sebelumnya, kami mengundang Bapak Profesor Dr. Syarif Muhyiddin MSc, kemudian Ibu Dr. Anda Marwiyah Zumri, kemudian Bapak Dr. Marzuki MSc, dan Bapak Dr. Puji Pujiono. Yang sudah hadir pada kesempatan kali ini adalah Bapak Marzuki dan Ibu Marwiyah, barangkali seperti itu. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Marzuki untuk dapat menyampaikan hikmah yang silaturahmi alumni STKS. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Marzuki. Bangga Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon maaf, saya di jalan ya, ini mudik, saya ini baru bisa mudik nih hari ini ya. Mohon maaf saya di perjalanan ini. Saya pertama-tama ya kepada para senior ini ada Pak Makmur, Pak Yusman dan seluruh yang hadir, adik-adik juga. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan saya pertama menghargai sekali inisiatif Yusman ya dari yayasan ini menjalin dan sekarang Bandung ingin informasikan juga ada alumni. Alangkah bagusnya mungkin sikap dengan yayasan ini atau dengan yang lainnya atau Poltek ini bisa terus menjalin silaturahim dalam berbagai kegiatan tentunya. Itu yang saya harapkan ya dari sisi kelembagaan. Dan secara pribadi kami ya terus terang saja mohon maaf ya kepada bapak-bapak atau ya adik-adik atau senior-senior, dan sekali lagi saya sangat menghargai kegiatan ini. Ya untuk itu mungkin yang lain bisa juga memberikan saran pengembangan bagaimana nanti alumni-alumni kita ini bisa terus ya solid gitu. Karena terus terang saja sekarang dengan adanya berbagai program nampaknya yang dari pemerintah utama dan adanya kebijakan dari Bu Menteri Sosial tentang perguruan tinggi yang kita dulu duduki itu
banyak kebijakan yang harus kita rubah gitu ya. Dan mudah-mudahan perubahan-perubahan itu bisa memberi dampak yang positif kepada alumni-alumni kita. Di alumni yang ada di berbagai setting pelayanan maupun di berbagai daerah itu bisa nanti bergabung dalam program-program yang sedang dirancang ini. Itu aja mungkin Kang ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam sehat selalu. Demikian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadli. Terima kasih atas penyampaiannya hikmah silaturahmi ini, mudah-mudahan dapat berkelanjutan. Ya. Yang berikutnya adalah kami undang Ibu Marwiyah. Kami persilahkan Ibu dari Kalimantan Selatan. Silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali dengan diadakannya silaturahmi alumni ini, yang hari ini merupakan hari ke-8 ya, bulan Syawal. Ya. Nah, kalau kaitannya dengan Bunda, itu 6 Syawal kelahiran Bunda. Saya menyebut diri Bunda, teman-teman di Banjarmasin ini suka memanggil saya Bunda. Jadi terbawa-bawa ya. Nah, saya mencoba membiasakan saya lagi. Saya alumni STKS meninggalkan Dago tahun 1978. Nah, coba dihitung 45 tahun. 45 tahun meninggalkan Dago. Nah, apabila ada silaturahmi seperti ini, walaupun barangkali dengan Zoom ya, melihat wajah-wajah teman-teman dangsanak ya, itu kalau orang Banjar dangsanak namanya seperti bersaudara gitu ya. Nah ini ya paling tidak kan melipur hati kita, kangen bagaimanapun begitu kita kangen dengan STKS. Nah tentu dalam hal ini saya berterima kasih dengan, saya biasa menyebut juga Kang Jusman, walaupun umur saya lebih tua. Jadi dengan Kang Jusman yang menganukan kita satu sama lain, maupun dengan melalui Zoom ini. Nah, kalau silaturahmi itu adalah kita merangkai-rangkaikan hubungan kita ya melalui Zoom ini. Setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama kebetulan tahun ini 30 hari ya. Saya termasuk yang lebaran hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Ada mungkin teman-teman yang hari Jumat gitu. Nah, katanya yang biasa sudah kita semacam ditradisionalkan, lalu minal aidin wal faizin, taqabbalallahu lana minna wa minkum. Nah, itu semuanya adalah semacam doa. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah dari Idul Fitri. Idul Fitri mengait bulan bahwa kita itu kembali lagi lah. Saya merasakan jadinya saya dengan adanya silaturahmi hari ini seperti muda lagi. Jadi jangan dihitung angka ya usia. Saya kalau tadi 6 Syawal itu 82 tahun. Ya, jadi hampir mendekati jadi adik dari Pak Syarif ya. Pak Syarif kalau nggak salah 89 ya kalau nggak salah. 85, 86. Jadi sudah tua. Yang muda itu sisanya aja gitu. Nah, saya mungkin barangkali tidak berbicara lah masalah makna dari apa ini yang hanya ungkapan rasa saja dengan adanya silaturahmi kita ini. Kata rasa. Nah, dan tentu kita dalam pengembangan pekerja sosial, kemudian pekerjaan sosial yang selama ini agak samar dengan relawan sosial, orang-orang yang peduli sosial dikira pekerja sosial gitu. Tapi mereka itu adalah sistem sumber kan kalau kita di dalam pekerjaan sosial. Nah, jadi mungkin kita sama-samalah mari-mari mengajak yang mungkin lebih muda, adik-adik kita, anak-anak kita yang bergelut
lah di bidang untuk mengatasi permasalahan sosial. Jadi sangat senang. Barangkali apa ya Baik. ungkapan rasa Bunda. Dan kebetulan hari ini Bunda lagi. Kebetulan saya hari ini sedang sudah datang teman-teman dari Yayasan Uma Kandung. Yayasan Uma Kandung, sebuah yayasan yang menyantuni lansia dan memberikan pelayanan kepada para orang tua yang bekerja di siang hari melalui Taman Pengasuhan Anak. Jadi ada 2 kegiatan. Kemudian saya berada di Yayasan Miftahul Jannah. Saya sekarang bergerak menyantuni yatim piatu, ya. Kemudian melaksanakan tahfiz. Nah, di sini saya juga menerapkan ilmu pekerjaan sosial. Jadi ada warna lain artinya daripada mungkin dari tahfiz lain, dari majelis taklim lain gitu. Di mana hubungan seseorang dengan seseorang lainnya di dalam menghadapi permasalahan, apalagi kalau di taklim itu ada masalah tentang akhlak atau tasawuf, nah itu banyak kepada penghidupan seseorang. Nah, ini agak kepada kepada masyarakat gitu. Barangkali ini aja Kamar berbicara, dan senang sekali, bahagia sekali, merasa muda kembali. Baik, Bunda. Tidak Bunda, merasa berusia 82 tahun. Bunda, barangkali ada yang bisa disapa, Bunda, di antara para hadirin? Para hadirin. Yang satu kelas barangkali ada nggak? Pak Marjuki, ya, Pak Maurija, itu yang pernah bertemu dengan saya. Pak Makmur juga. Oh, untuk Pak Sarip. Assalamualaikum, Ayahanda. Waalaikumsalam, Ibunda. Bunda kita. Sehat, Pak. Alhamdulillah hari ini sehat. Alhamdulillah. Ibu sehat juga ya? Ibu di tempat tidur. Sehat. Insya Allah sehat kembali. Semangat. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Amin. Barangkali yang terlihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, Ibu telah menyampaikan salam silaturahminya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat bagi kita semua yang masih muda-muda ya, untuk terus bersemangat dalam melaksanakan segala aktivitas. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini hadir juga Pak Syarif Muhyiddin. Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Silakan Bapak. Ini sebelumnya saya bertanya dulu. Ini kita bicara silaturahim atau bicara mengenai tema. Tema kan welfare state dihubungkan dengan bagaimana memberdayakan para pekerja sosial. Apakah Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Iya. Jadi saya bingung tadi lihatnya. Kalau bicara silaturahim, ya mungkin tepat waktunya, tapi diselipkan oleh Pak Yusman ini kepentingan kita juga sebagai pekerja sosial, supaya kita terus tidak dipandang sebelah mata terus ya bila kita bergerak. Baiklah, pertama-tama saya Syarif Muhyiddin, alhamdulillah hari ini diundang Pak Yusman, sehat Pak. Saya kalau diundang Pak Yusman sakit-sakit juga sehat. Alhamdulillah. Karena apa? Senang bertemu lah gitu. Silaturahim dengan kawan-kawan, adik-adik saya, para alumni lah keseluruhannya. Jadi saya mohon maaf lahir batin atas segala kehilapan dan kesalahan, dan selamat beridul fitri, bahagia bersama keluarga masing-masing tercinta. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, yang keduanya, saya akhir-akhir ini memang sangat sibuk Pak, urus rumah tangga, urus istri yang bed rest total dan tidak bisa bangun, dan tadi pagi sempat mengurus dulu makannya ya, dan saya berperanan mengganti ibu sekarang, menyediakan makanan ya, dan memang kebetulan yang tinggal di rumah saya laki-laki semua,
anak saya, cucu saya laki-laki. Jadi jadi saya berperan sebagai ibu juga. Alhamdulillah. Ini punya peranan baru bagi saya dan saya harus jalankan ya. Jadi saya terburu-buru tadi dan lewat waktu sedikit. Baiklah, saya selalu teringat bahwa pekerja sosial ini adalah pekerjaan yang sangat mulia menurut saya. Profesi ini adalah profesi yang dunia akhirat. Ya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Itulah ya. Jadi kalau kita mau mencari dunia saja, tidak akan jadi pekerja sosial ya. Jadi larinya ke hedonisme sekarang. Hedonisme ya. Jadi marilah kita ingat pada misi kita utama kita adalah mensejahterakan seluruh umat manusia, khususnya para masyarakat bangsa Indonesia yang kita cintai bersama ini. Jadi kita bicara mengenai satu sistem, yaitu welfare state yang ada di Barat. Ya, jadi kan welfare state ini adalah satu sistem yang mendorong pada peranan pemerintah, perlindungan pemerintah untuk menjamin kehidupan masyarakatnya sehingga tidak seorang pun left behind ya, yang tertinggal. Dia harus hidup bersama, sejahtera bersama, bangkit bersama. Itulah yang dihendaki oleh welfare state dan ini mendunia. Dan saya rasa tidak ada negara dimanapun pemerintah tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya melindungi rakyatnya. Hanya beda-beda. Tapi perlu kita pahami sedikit. Apa sih itu ada welfare state? Welfare state ini adalah bagaimana kita, pemerintah maksud saya, menjamin kehidupan rakyatnya, memberikan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar, standar minimum kehidupan, sehingga dia tidak menjadi terlunta-lunta, melarat. Kan? Jadi ada 4 faktor yang dicanangkan oleh sistem ini, welfare state, yaitu masalah pendapatan, kemudian masalah kesehatan dan gizi, ketiga masalah perumahan, dan keempat masalah pendidikan. Ini. Dan itu di negara barat yang sudah ratusan tahun menjalankan sistem ini, itu free. Ya. Jadi apa yang dikatakan pendapatan minimum itu, kalau dia rendah, di bawah garis kemiskinan, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan bantuan. Ya, sehingga dia berada di atas garis kemiskinan itu. Standar minimum yang harus disimak, dan mereka memang mudah karena semua masyarakat barat itu berada di dalam sistem perupahan. Lain dengan kita sektor informalnya, kita nggak tahu berapa penghasilan mereka dan mereka bisa hidup. Ya, itu di Indonesia. Standar yang kedua adalah kesehatan dan gizi. Tadi sudah saya sebutkan. Ya, dan pendidikan. Free. Nah, ini free. Ini jadi masalah yang memerlukan biaya yang sangat besar. Dan itu dijadikan sebagai hak. Social right namanya. Hak. Kalau pemerintah tidak menjalankan ini, dia boleh menuntut, ya, boleh menuntut. Jadi karena itu di beberapa negara, ya memang sudah diberikan secara gratis dan itu adalah hak warga negara. Ini adalah beda yang kita laksanakan di Indonesia, bahwa kita memang pemerintah sudah berusaha keras, tapi belumlah dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh. Jadi belum bisa dikatakan sebagai sistem yang integrated.
sistem yang terpadu. Jadi masih fragmented, terpotong-potong, dan itu pun tidak menjamin kehidupan itu selamanya. Kita ambil contoh saja BLT. BLT 6 bulan, 3 bulan. Habis itu gimana? Nah ini, dan itu merupakan bantuan saja. Kita tidak ada hak, masyarakat tidak ada hak untuk menuntut itu, kecuali menerima apa yang diberikan oleh pemerintah. Nah ini bedanya, ya. Jadi tetapi menurut saya negara kita sudah jauh ke depan berpikir sejak didirikannya tahun 45. Karena di dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 dikatakan bahwa tujuan kita membangun negara ini adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat, itu artinya pendidikan, dan yang ketiga menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Nah ini sudah baik ke dalam maupun keluar kita sudah jelas, ya, jelas ini. Jadi sebenarnya implementasinya saja. Karena itu yang kita hadapi sekarang ini adalah sama yang dihadapi oleh negara Barat yang liberalis itu, di mana ketimpangan masalah sosial ekonomi ini sangat besar. Nah inilah yang memprihatinkan sehingga kita akhir-akhir ini sangat dipertontonkan pada hedonisme, ya, keserakahan dari para pejabat. Maaf ya, saya rasa semua orang juga tidak perlu ditutupi ini, ya, yang sudah berlebihan dan tidak pun ada rasa malu. Ini yang kita prihatinkan. Sehingga apa? Ya kejahatan merajalela di mana-mana, kecemburuan di mana-mana, dan berimpak pada kriminalitas yang sangat-sangat tinggi. Ini adalah sesuatu masyarakat yang tidak kita kehendaki bersama saat ini. So, singkatnya karena saya bukan salah satu pembicara, ini bagaimana dengan diri kita? Sebagai sistem saya katakan belum. Kita masih menuju ke sana. Tetapi sebagai satu prinsip sudah diletakkan dalam Undang-Undang Dasar kita dan sudah jelas filosofi kita bagaimana negara ini diatur, ya, pasal 33 bumi, air dan udara dikelola, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah ini udah jelas. Dan ini harus kembali kepada situ. Bagaimanapun pemerintah akan berubah, harus kembali ke itu. Orang kata ya, ini Malaysia lagi. Orang bilang bahwa rakyat itu harus didahulukan. Bukan sendiri didahulukan. Dan tugas daripada pemerintah adalah melayani rakyat. Ini barangkali yang perlu diingatkan terus-menerus. Nah, insya Allah kita memenuhi syarat untuk menjadi negara yang sejahtera, makmur apa? Karena Indonesia ini surga dunia. Semua sumber daya alam ada di Indonesia, melimpah. Jadi tinggal manajemen saja. Termasuk peranan pekerja sosial. Apa yang dilakukan pekerja sosial udah on the track, cuma sedikit, yaitu kita kurang apa ya, kurang berani ya Pak Mamur, kurang berani dan kurang percaya diri, gitu. Kalau kita dianggap sedang berlari berjalan, bukan kita ada di tengah lagi, kita ada di belakang. Kalau di belakang itu Turi Handayani bagus, mendorong di belakang. Tapi kita selalu merasa diri profesi kecil gitu kan. Saya rasa tidak. Karena yang lain itu ekonomi hukum itu hanya alat. Kesejahteraan itu adalah tujuan negara. Kita berada di depan harusnya. Karena itu bangkitkan kepercayaan diri, bangkitkan keberanian, dan kita diberi peluang oleh profesi kita,
oleh metode kita. Apa itu? Yaitu adalah semacam campaign, ya, campaign, kampanye, demonstrasi. Ya, demonstrasi bukan di jalan, maksud saya demo-demo yang berkaitan dengan masalah sosial, kan? Supaya apa? Masyarakat tumbuh public understanding bahwa pelayanan masyarakat itu adalah nomor satu. Ya, tugas negara nomor satu. Gitu. Jadi oleh karena itu mungkin kita perlu sedikit belajar bagaimana kita harus berani. Bagaimana caranya? Menurut saya kita kurang mau belajar mengenai hukum dan HAM. Di sini kita kelemahan. Kurikulum kita barangkali perlu juga ditinjau dan diperdalam. Maaf Pak Marzuki, ya sudah bagus. Profesi kita nggak ada dilakukan lagi. Saya oke. Tapi kita kurang, kepercayaan diri kita itu lemah. Karena kita tak belajar hukum, tak belajar HAM yang begitu mendalam. Padahal itu penting. Dan yang kedua politik. Kita tidak perlu berpolitik, tapi paham politik. Karena politik yang saya maksud ini adalah kekuasaan. Bagaimana kaum yang lemah ini bisa berdiri setara dengan kita kalau mereka tidak tahu kekuasaan? Ya, kita berorganisasi untuk kuat supaya kita tak dipandang sebelah mata oleh mana-mana pihak itu. Jadi oleh karena itu ada dua. Satu tadi saya katakan campaign. Kenapa kita tidak galakan campaign? Membela yang benar. Ya, kita selalu tidak pernah hadir di muka umum dalam saat-saat yang penting seperti itu. Yang kedua, kita punya metode yang namanya aksi sosial. Social action. Apa itu social action? Social action ini adalah satu alat untuk menentang kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada kaum yang lemah ataupun rakyat jelata. Ya, di sini kita harus tampil. Tapi mana? Saya tanyakan di mana pekerja sosial? Ya, jadi mereka main di belakang. Tahu saya. Mereka pun tidak berhenti. Tapi dalam hal-hal yang sangat krusial yang dinilai oleh masyarakat wajahnya, peranannya di dunia publik dan di media sosial ini lemah. Itulah saya katakan bahwa tugas saya sebagai orang tua memberi dorongan dan semangat. Kita lanjutkan ini, kita tambahkan lagi semangat juang mereka, ya, untuk mau tampil, duduk bersama rata, dan kalau perlu kita di mana saat situasi genting kita ada di depan. Begitu kira-kira menurut saya. Jadi karena ini adalah tanggung jawab saya bersama dan tanggung jawab pendidikan. Kita menyiapkan pekerja sosial profesional yang percaya diri, yang berani duduk bersama bahkan di depan profesi-profesi yang lain dalam situasi yang sangat genting bagi masyarakat kita untuk mewujudkan satu kesejahteraan umum bagi seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia. Keadilan sosial ini adalah moto kita. Karena dalam Pancasila itu paling akhir dan yang paling penting. Masalah negara barat ini keadilan sosialnya. Ya, itu juga yang menjadi masalah. Ya, bukan hanya HAM. Karena negara seperti Amerika itu bukan tidak banyak. Kita sudah tahu dari media. Hampir di seluruh negara Amerika itu ada kaum gelandangan yang hanya hidup dari tenda ke tenda. Kenapa? Karena homeless. Ya. Masyarakat Amerika yang homelessnya 1,3 sampai 2,6% dari penduduk yang 350 juta itu. Ya. Jadi berapa juta tinggal kita hitung saja. Paling tinggi 26%. Di Indonesia itu sudah 5,8% tahun 2022 dan sekarang turun menjadi 5,3%. Turun sedikit.
homeless. Penganggur pun demikian masalah. Ini adalah satu tantangan yang besar ke depan bagi bangsa kita. Dan saya rasa tidak kecil artinya peranan kita. Ya, bagaimana? Maksud saya, bagaimana mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan miskin sehingga jangan terlalu besar jaraknya. Ya, dari sistem itulah yang harus kita kejar sehingga keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa terwujud. Kalau kita meniru terus-terus hedonisme, liberalisme Barat, ekonomi free market Barat tanpa perlindungan, ya bukan tidak dilindungi, tapi apa hasilnya sekarang? Ya kita hitung saja berapa persen pertumbuhan ekonomi itu lari kepada golongan atas dan berapa persen kepada golongan bawah. Gaji pegawai negeri Indonesia sangat-sangat kecil. Minta maaf ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Saya pernah di Malaysia, 7 tahun di Malaysia, Pak Fadil di Malaysia, Pak Adib di Malaysia. Saya tidak memuji Malaysia. Ini adalah kenyataan, tapi memang negara kita ini adalah negara yang sangat besar, ya, dan menjadi akan negara yang besar di kemudian hari. Saya optimis itu, saya percaya itu, karena kita memiliki segalanya. Hanya manajemen. Kata orang Barat juga, mereka mengelecehkan kita, mengatakan Indonesia tidak akan bisa maju seperti negara maju sekarang ini. Kenapa? Karena katanya mismanagement. Oke lah, kita terima itu. Ya, dan itu kalau salah manajemen kita memang bisa. Ada yang meramalkan negara kita akan terpecah belah, ya, ya. Nah, itu di media sosial itu ada. Karena korupsi, ya, bukan karena ideologi. Karena ideologi kita tidak bisa ada lagi yang bisa mengganggu-gugat. Ideologi kita mantap seluruh dunia. Nah, saya pernah bicarakan itu di negara-negara lain, itu mereka bilang bagus sekali keragaman kita, integrasi kita. Bahasa Indonesia sekarang bisa menjadi bahasa dunia, ya. Nah, walaupun diklaim oleh Malaysia sebagai bahasa Melayu, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tapi memang mungkin boleh saja rumpun bahasa Melayu, tapi bukan bahasa Melayu. Saya tidak setuju dengan itu. Mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa rumpunnya iya dari daerah Minang, dari daerah Riau, ya. Tapi itu bahasa daerah kan. Bahasa nasionalnya adalah Indonesia. We proud of our Indonesian language, ya. Kita karena sudah banyak negara yang mewajibkan belajar bahasa Indonesia yang bakal akan sekian tahun ke depan menjadi bahasa dunia. Ini adalah salah satu faktor yang mendorong Indonesia menjadi sejahtera dan tidak mungkin menjadi superpower, nation of superpower in the next. Ya, ya, kita harus optimis itu dan kita memenuhi semua persyaratan itu. Barangkali karena banyak yang bicara, saya sampaikan begitu saja. Kelemahan ada pada diri saya dan kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syarif Muhyiddin yang telah menyampaikan hikmah silaturahmi alumni STKS. Baik, untuk selanjutnya adalah pesan dan kesan khusus alumni yang nanti akan dikawal oleh Teh Siti Fatimah. Mangga, silakan Teh Siti, dilanjut. Baik, nuhun Kang Agus, izin Pak Prof. Yusman, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin pada semua Bapak Ibu yang kami mengenalnya dulu pada saat kuliah. Bapak dan Ibu adalah dosen-dosen kami yang sangat luar biasa dan ternyata
sekarang pun masih sangat luar biasa. Terima kasih Kang Agus, kita berbagi host, karena memang hari ini adalah acara dari Yayasan Pekerja Sosial Indonesia. Kita mengadakan halal bihalal usai dari Idul Fitri, beberapa hari setelah Idul Fitri, kita baru sempat hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof. Yusman Iskandar, ini luar biasa sekali, selalu mensupport kami yang muda-muda untuk selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat inovatif, termasuk kegiatan halal bihalal melalui Zoom meeting ini. Kita tidak bertemu secara langsung, tetapi tidak mengurangi hikmah daripada Idul Fitri yang sangat berkah, penuh berkah, dan mudah-mudahan saling bisa memaafkan. Masih banyak yang sedang perjalanan mudik, mudah-mudahan lancar, selamat sampai tujuan, dan kita semuanya diberikan kekuatan untuk bisa kembali ke Ramadan di tahun yang akan datang. Baik Bapak Ibu, kesan dan pesan khusus kami berikan waktu mungkin 10-12 menit, di antaranya yaitu oleh Bapak Prof. Fadil Nurdin. Sudah hadirkah? Kalau belum hadir, kita lanjutkan dulu kepada Bapak Pak Makmur Sanusi. Ya, Pak Makmur Sanusi, kami persilahkan Pak, sudah hadir dari awal. Monggo, kami persilahkan waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mari kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan perkenannya, hidayahnya kita dapat hadir dan berjumpa di sini dalam rangka silaturahim ya. Istilah populernya sebetulnya halal bihalal, dan katanya itu Bung Karno dulu yang mempromosikan istilah halal bihalal karena susah cari dalam kamus Arab, enggak ada ternyata. Teman-teman seprofesi yang saya banggakan, Prof. Yusman dan Prof. Syarif Muhyiddin senior kami yang spiritnya luar biasa, yang tentu saja kita ya saya jadi merasa muda kalau Pak Syarif muncul, terinspirasi lah. Pak Syarif aja yang sudah 85 kok baru yang 69 sudah lunglai, gimana itu. Jadi ini membuat kita semangat Bapak dalam ini. Nah, pertama-tama juga saya mengucapkan minal aidin wal faizin, ya, happy Eid Mubarak, ya, semoga semua hilap kita, sesama kita, sakwa sangka, dan segalanya bisa termaafkan. Ya, ini kita ini dikasih 10 menit sampai 12. Oke. Tadi juga saya hampir sama dengan Pak Syarif, ini gimana nih sebetulnya arahnya kita ini kemana? Apakah pada silaturahim halal bihalalnya, atau kita pada ternyata ada tema mengenai welfare state, mengenai welfare state dan pemberdayaan profesi social work. Nah, tapi tentu saja kami sangat berterima kasih ya dengan Prof. Yusman dan kawan-kawan yang bersedia membuat suatu media ini, suatu media ya, karena kita memang kalau pengen maju harus ada media yang memang banyak organisasi-organisasi kita, tapi ada media yang selalu reminding gitu. Ini istilahnya reminding, karena kita ada IPPSI, ada KPSI yang sebagai yang ditopang oleh pilar-pilar dan segalanya. Ada DNIKS, ya, ada Aspeksi, banyak ini, ya. Kita mengikuti organisasi dunia dan kita juga pada tingkat nasional juga ada. Namun kami melihat bahwa inisiasi ini selalu dalam remindingnya itu YAPSI selalu depan ini. Ya, dalam artian mungkin dengan itu kita bisa membangun silaturahim. Ya, tentu saja arahnya ini silaturahim. Ya, suatu profesi yang maju itu dia akan solid. Ya, dan kita akan menuju ke situ. Melalui silaturahim inilah nanti kita bisa diskusi, bisa membahas, selalu memunculkan isu-isu, persoalan-persoalan, hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita sebagai profesi. Nah, ini mungkin kalau kita lihat ya, saya sangat mengapresiasi tadi pandangan Pak Syarif Muhyiddin mengenai bagaimana profesi ini. Memang ya kita juga akui bahwa
kadang-kadang ada rasa percaya diri yang kurang, tapi sebetulnya mulai membaik ini Pak Sarip. Sebetulnya kalau saya lihat di perguruan tinggi, dulu kita itu memang kalau melihat, karena saya sekarang di perguruan tinggi, dulu melihat mahasiswa itu paling banyak 20, 25, sekarang saya lihat ini sudah mulai ratus, sudah boleh bicara ratus. Jadi orang sudah mulai animo orang kepada social work ini sudah mulai membaik. Tinggal sekarang bagaimana kita perform bahwa kepercayaan mereka ke profesi ini, kita tunjukkan bahwa we really exist gitu. Nah, namun demikian saya sedikit menggarisbawahi, cuma kita ini ada persoalan. Sebetulnya kita sudah mestinya kuat kan dengan adanya undang-undang social work yang memberi kita peluang. Jadi eksistensi kita di negara, ya, memang untuk jadi welfare state mungkin kita belum, tapi at least negara sudah mulai mengakui. Ya, dulu kan diakui pun juga kagak gitu. Ya, yang kalau kita lihat unsur-unsur profesi itu salah satu yang agak lemah kita, community sanction, kabupaten community sanction saja, state sanction, ya kepercayaan negara terhadap kita itu masih lemah. Tapi sekarang sudah. Nah, kalau state sudah mulai masuk, kita tinggal sekarang berusaha bagaimana fulfill apa saja yang dibutuhkan dalam undang-undang. Ya, ini sekarang sedang jalan dan saya lihat dari sisi IPSPI sudah mulai bergerak, ya, sudah mulai lebih militan, ya. Saya menggunakan kata militan karena untuk maju itu memang diperlukan militansi, ya. Sudah mulai militan, kita sudah mulai masuk ke undang-undang kesehatan ini, ya, yang kita mulai memperjuangkan medical social work itu supaya diakui, bisa masuk dan segalanya. Nah, ini kan suatu kemajuan bahwa profesi kita sudah mulai masuk ke situ. Nah, tentu saja kita melihat ini bahwa semua jalur kita harus kembangkan. Nah, dan tentu bisa saja mengembangkan ini memang lewat perguruan tinggi di aspeksi khususnya ini. Ya, kita sudah mulai mengenai bagaimana sertifikasi mengikuti apa yang dilakukan oleh Malaysia, oleh Filipina, dan Filipina ini memang luar biasa di samping memang mereka welfare state memang mendukung. Nah, dan di pertemuan kita di Lembang saya sempat mengangkat memang kenapa social work maju di negara maju, khususnya yang kita butuhkan ini bagaimana praktek mandiri sudah masuk dan sudah mulai orang datang. Nah, itu kan tantangan masih berat bagi kita. Tapi karena di negara-negara maju itu dia di-backup oleh welfare state yang sekarang kita lihat di BPJS mulai muncul, ya, itu ciri khas welfare state. Tadi Pak Sarip menjelaskan banyak, saya cuma memberikan contoh satu, yaitu model BPJS. Karena saya lihat dulu waktu saya di ASEAN, itu saya dengan Pak Untung dulu itu dari Sekjen Depkes bilang bahwa ini kita harus menuju ke sini ini pendekatannya. Itulah ceritanya bahwa BPJS mulai berjuang lewat kesehatan dulu. Nah, kalau bisa nanti masuk ke welfare, umpama orang pergi konsul ke social worker kita yang sudah membuka praktek, itu dibayarnya bisa diklaim ke BPJS, ya. Sekarang sudah BPJS Tenaga Kerja, mudah-mudahan berikutnya ini BPJS welfare gitu, ya. Jadi karena namanya juga welfare state, ya. Kalau kita lihat kan namanya welfare state, ya. Jadi kesejahteraannya karena kesehatan apapun segala itu media. It's a means, objektifnya pada welfare. Loh, kok kita pada objektif sendiri kok belum bisa. Nah, ini tentu saja, cuma ada saja yang memprihatinkan sekarang, saya lihat, mungkin saya salah, itu kita ini kalau welfare state sudah mendukung, paling tidak ada institusi state, ya, dalam hal ini Kemensos, muncul sebagai simbol gitu, ya, simbol. Nah, juga sekarang kelihatannya memang ada kemunduran di Kemensos, ya, mulai terjadi degradasi, kayak mulai dari apa yang terjadi kita semua tahu sekarang. Kita khawatir bahwa profesi kita akan ikut ada impact, ya, ada dampak dari terjadinya kemunduran di Kemensos. Karena the man behind the gun yang dulu ikut memotori kebijakan-kebijakan yang mengacu pada profesi, ya, khususnya pada developmental welfare gitu, ya, itu sudah diganti semua, ya. Hampir dulu alumni banyak di situ dan menentukan warna dan kelihatan ada perubahan bahwa profesi ini ternyata memberi warna. Nah, ketika ini dicopot, nah, tinggal satu nih sekarang PPN,
Ini bisa berdampak. Jadi kita perlu kerja berat. Dan sekarang where to go sebagai social worker? Saya kira sekarang kita masuk terpaksa ini, ya, tanpa melupakan klinikal kita yang merupakan pesan daripada undang-undang. Kita harus masuk pada community development lewat social organization, community based organization, orsos. Nah, karena ini institusi andalan agak babak belur nih. Nah, sebagai contoh saya lihat Depkes, kebetulan saya di LL itu wakil ketuanya Pak Batiar. Kita kemarin karena sedikit selama ini kan kita disupport oleh Direktorat Lansia, tapi sejak orang-orang social worker yang ada di situ mulai diganti dengan orang yang tidak paham. Nah, akhirnya sekarang kita hampir tidak punya funding. Nah, kami memberanikan diri masuk ke Depkes. Ya, ini sekedar sharing dikit. Nah, di Depkes sekarang kita dapat ternyata ada Direktorat Public Health itu masuk pada menggunakan orsos. Nah, kami salah satu orsos nasional diajak oleh Depkes ya pada konsep yang ada programnya yang disebut healthy aging. Nah, kami dapat Lampung dan Sumatera Utara. Nah, ini satu contoh bahwa ternyata pada ketika jalan buntu masih tidak hanya satu jalan ke Roma, ternyata ada alternatif. Jadi kita masuknya sekarang masuk ke community lewat community based organization, dan itu mungkin yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa dapat berkembang lagi dan profesi kita mungkin bisa lebih maju sambil menunggu badai berlalu. Ya, tapi ini kan situasional ya. Kemungkinan berubah situasi kita bisa bangkit lagi. Tapi dalam suasana badai masih terjadi, kita berupaya mencari alternatif. Tapi saya kira dengan soliditas kita yang ada sekarang sebagai profesi, insya Allah sama dengan Pak Syarif Muhyiddin tadi, yakin bahwa profesi social work akan insya Allah maju di depan. Saya kira ini sebagai semacam kesan dan pesan dari kami. Dan kalau terdapat kata-kata yang salah mohon dimaafkan, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Kami haturkan kepada Pak Makmur Sanusi atas segala macam ungkapannya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Baik, berikutnya pesan dan kesan selanjutnya adalah Prof. Adi. Sudah hadirkah? Saya lihat tadi hadir. Sudah ya. Kami persilahkan kepada Prof. Adi untuk memberikan kesan dan pesannya. Apa keluar terpental keluar ya? Coba kami hubungi dulu. Tadi sudah masuk ya? Ya, Prof. Adi Fahrudin, halo. Baik. Mungkin sedang itu dulu. Ada Bang Uhum nggak? Bang Uhum atau tadi Didit? Ada Bu Didit? Bu Didit ada? Iya. Kami persilakan dulu untuk Bu Didit menyampaikan pesan dan kesannya. Monggo Bu. Mangga Ibu, silakan Bu Didit. Ya. Aduh, ini saya malu disuruh bicara Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusman, Pak Makmur, Pak Syarif, semua guru-guru saya yang saya hormati, senang sekali bisa ada di Zoom meeting ini. Saya speechless nih, mau bicara apa ya Pak Makmur? Yang jelas saya senang sekali melihat tadi guru-guru saya yang masih sehat dengan pemikiran-pemikirannya yang idealismenya yang masih terjaga gitu. Jadi saya malu sendiri. Jadi akhirnya yang jelas memang tadi saya berharap Pak Makmur, Pak Yusman ya semua sesepuh-sesepuh saya, senior-senior saya di sini bisa tetap membimbing kita ya Pak Agus ya. Tetap membimbing kita, tetap memberikan
minimal mengingatkan kita untuk segala hal, terutama untuk tadi ya, untuk eksistensi pekerja sosial, Pak Mamur, karena apapun alasannya sekarang sudah jelas ya dengan aturan dari Kemenpan RB yang baru, Ya. leading profession di Kementerian Sosial itu adalah pekerja sosial gitu Ya. kan. Ya. Sehingga apapun yang kita lakukan harus diarahkan ya kepada bagaimana pekerja sosial itu bisa eksis gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak bisa menuntut kepada yang lain. Saya suka sedih kalau misalnya banyak teman-teman yang menuntut kita, kok kita tidak eksis, kok kita tidak diberikan privilege gitu. Kalau menurut saya, orang itu kan akan bisa memberikan privilege kepada kita kalau kita memang berbuat baik gitu kan, berkinerja baik. Jadi, kalau saya sih lebih banyak mungkin mengajak teman-teman yang masih muda, yuk kita tunjukkan kinerja kita, tunjukkan aktualisasi dari pekerja sosial, mumpung sekarang semua aturan itu kan sekarang sudah ada, aturannya sudah mendukung, tinggal yuk kita isi gitu kan, dengan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat orang tuh jadi mengakui keberadaan kita dan juga menghargai profesi kita. Mungkin itu, tapi kepada yang senior-senior, guru-guru saya, jangan henti-hentinya mengingatkan, mendampingi kami, supaya kami bisa bisa berjuang mengajak adik-adik atau alumni kami juga untuk bisa lebih eksis lagi, lebih bisa mengaktualisasikan profesi kita agar sama sejajar dengan profesi yang lain. Mungkin itu saja, Kang Agus, makasih. Baik, terima kasih Bu Didit. Pesan singkatnya tapi cukup bermakna. Saya lagi mencari Prof. Adi nih. Prof. Adi itu tadi rooming katanya ininya, kayaknya Prof. Adi itu kan sedang di luar negeri ya? Kalau nggak salah sedang di Bangkok. Gitu ya. Tadi jaringannya nggak bagus katanya, iya, jadi rooming. Tadi kalau nggak salah ada ngechat. Ya. Oke, baik. Bang Uhum kali Siti ada. Oh iya. Pak Jusman tuh Pak Uhum ada? Sudah hadir Pak Uhum? Baik, kita buka aja untuk umum. Baru dibuka. Boleh. Saya kembalikan dulu ke Kang Agus Fajar, Kang Agustus Fajar untuk melanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Silakan Kang Agustus. Baik, terima kasih Teh Siti yang telah mengawal dari pesan dan kesan dari alumni. Barangkali ini kita berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu, barangkali akan menyampaikan selamat Hari Raya atau misalnya akan menyampaikan pesan-pesan dari para alumni yang telah hadir di kesempatan yang baik ini. Silahkan. Bisa diacungkan dulu raise hand-nya atau langsung boleh. Silakan. Ada yang dari Pak Rudi barangkali. Pak Rudi barangkali akan menyampaikan pesan dan pesannya, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru kami, kakak kami, adik kami yang seprofesi, mengucapkan selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Semoga tahun ini kita dapat melaksanakan tugas-tugas profesi dengan lebih baik, mana kita dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih baik lagi, terutama di dalam kegiatan di masyarakat ya. Dengan sudah ada undang-undang, sudah ada peraturan dan sebagainya, sebenarnya itu peluang bagi adik kita, kakak kita yang memang masih menekuni profesi kita ini. Saya kira semoga sukses dan bisa maju terus dan bisa leading di sektor kita ini
di dalam proses pembangunan untuk kesejahteraan sosial masyarakat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak barangkali ada yang satu angkatan dengan Bapak, Pak? Siapa? Barangkali Ya, yang hadir di kesempatan hari ini? 75 itu angkatan 75, Kang Rudi. Saya angkatan 75. 75 ya, Pak? Iya. Ada yang satu angkatan, Pak? Di sini? Nggak tahu. Saya belum tahu ya. Heni Mulyani. Bu Ya, Heni. mungkin ya Bu Heni Mulyani mungkin dia sudah hadir, bisa angkatan dengan saya. Nah, kalau Prof. Yusman itu kan kakak kelas saya. Baik. Baik, mungkin Kang Agus sambil ini ya, Kang Agus cari Pak Uhum sama Bang Hadi. Saya ingin menyampaikan selamat juga, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, mohon maaf lahir batin kepada semua alumni SKS, guru kita Prof. Sarip, ya, Bang Makmur, ya, kemudian Kak Marwiyah, ya, Bang Sabri Arif, ya, dan semuanya, Teh Didit, ya, dan ya sampai yang termuda lah, dari yang tertua. Hari ini sungguh hari yang bahagia bagi kita, walaupun kita sulit ya untuk mengatur waktu untuk bertemu bersama. Tapi alhamdulillah Allah menakdirkan kita yang bisa hadir pada saat sekarang ini. Pak Sarip tadi sudah menyampaikan beberapa pemikiran yang luar biasa, kemudian sambung oleh Bang Makmur Sunusi, ya. Kemudian apa yang menjadi isu-isu kita sekarang dan bagaimana kita dapat melakukan peran yang lebih berani untuk menjadikan ya alumni SKS ini sebagai social worker yang profesional, ya, yang tangguh. Dan memang ada beberapa keadaan yang memicu perkembangan ya jati diri, kinerja pekerja sosial dan perkembangan profesi pekerjaan sosial. Kalau itu dilihat ya dari kacamata lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap pengembangan profesi pekerjaan sosial, ya, yaitu Kementerian Sosial pernah meningkat hebat ya pada masa Pak Makmur dan seterusnya, dan tadi disebutkan tenggelam pada masa sekarang. Nah, karena itu saya pikir profesi pekerjaan sosial tidak hanya menggantungkan diri pada institusi pemerintah satu saja, tetapi dia harus membangun satu jaringan, ya tidak-tidaknya dengan lingkup Menteri ya Kesra, Menko Kesra. Ya, jadi di situ sebetulnya pada lingkup Menko Kesra dan Menko Ekonomi itu ada keterkaitan betul profesi pekerjaan sosial dengan tugas-tugas mereka dalam rangka membangun, mewujudkan masyarakat Indonesia sebagai negara sejahtera. Nah, ini yang barangkali perlu kita lihat ke depan, sehingga nanti Menko Kesra itu dia yang mengawal ya undang-undang pekerja sosial, yang mengawal undang-undang kesejahteraan sosial. Karena sebetulnya kalau kita pengen bicara jujur, undang-undang kesejahteraan sosial itu kan tidak milik Devsos, Kemensos, tapi itu berlaku nasional. Nah, karena itu memang harus ada revisi terhadap undang-undang semacam itu, sehingga operatornya jangan lagi disebutkan Menteri Sosial atau Kementerian, tetapi harusnya operatornya adalah menteri-menteri yang berada di bawah lingkup Menko Kesra. Itu yang barangkali yang harus kita perjuangkan untuk perubahan-perubahan itu. Nah, yang kedua, saya juga melihat bahwa peristiwa politik itu adalah peristiwa yang dapat membangun ataupun meruntuhkan satu tatanan yang sudah baik, atau sebaliknya. Nah, kita ingin sebetulnya dalam pemilu yang akan datang ini, ya, social worker itu dia sungguh-sungguh ya berperan aktif ya sehingga dapat mengawal pemilu ini
dengan kehadirannya dalam segi pemikiran, dalam segi komitmennya yang lainnya, sehingga kita sudah berperan nyata nantinya dapat memilih ya orang-orang yang akan menjadi pemimpin bangsa kita ke depan, dan secara khusus pemimpin bangsa yang terpilih itu nantinya dia punya komitmen ya untuk memilih menteri-menteri yang ada kaitan dengan sistem kesejahteraan sosial berlatar belakang social worker atau setidak-tidaknya mereka ilmuwan yang mempunyai keterlibatan dalam sistem kesejahteraan sosial. Sudah saatnya para politisi itu tidak diunggulkan untuk jadi menteri sosial atau menteri-menteri yang berkaitan dengan itu, apalagi mereka yang bukan ilmuwan. Nah, mereka yang bukan ilmuwan menjadi pemimpin di kementerian-kementerian yang berkaitan dengan manusia dan sumber daya manusia, tentu akan menganggap kementeriannya itu adalah sebagai lahan pertanian atau sebagai benda mati yang mereka bisa ubah begitu saja. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi pemilu sekarang ini kita harus berperan, kita punya suara, punya tawar-menawar yang kuat, ya, sehingga nanti selesai pemilu, ya siapa yang kita dukung yang menang itu akan memilih pada pemimpin dalam berbagai kementerian yang berkaitan dengan sistem kesejahteraan sosial ini, ilmuwan, ya social worker. Nah itu barangkali pekerjaan kita yang berat ke depan, ya. Jangan lagi nanti kementerian-kementerian itu diisi oleh politisi atau diisi oleh operator, oleh teknisi-teknisi yang hanya tahu tentang benda mati, tidak pernah belajar tentang manusia. Ini saya kira itu tidak benar seperti itu. Kemudian yang ketiga yang perlu saya perhatikan juga, yang perlu kita perhatikan, ini organisasi ya profesi pekerjaan sosial, terutama IPSPI. IPSPI ini harus lebih berani ke depan. Ya kita apa yang sudah dilakukan sekarang itu sudah lumayan, tetapi masih sangat internal sekali, ya sangat internal. Misalnya ulang tahun, ya, pekerjaan sosial dan internal ya dan segala macamnya yang lain. Saya ingin dia terjun ke dalam isu-isu nasional, ya dan berperan di situ, ya pada penanganan isu-isu nasional, baik berupa pemikiran maupun berbagai keterlibatan yang nyata. Oleh karena itu saya ingin bagaimana IPSPI itu pengurus yang ada sekarang ini memberikan tugas-tugas kepada social worker yang punya kompetensi ya untuk memainkan peran-peran semacam itu. Jadi pengurus IPSPI yang ada ini ya sebagai manajemen saja, jangan ikut jadi pemain lagi. Nah, pemainnya bisa saja orang-orang social worker yang mungkin bukan pengurus atau pengurus yang tidak memiliki posisi yang memutuskan di situ. Nah, kalau hal ini tidak dilakukan, saya kira nanti IPSPI juga akan lumpuh, akan capek sendiri. Sudah nggak punya uang, kemudian nanti yang menangani kegiatan itu hanya beberapa orang saja. Akhirnya ya hanya ngomongin soal diri mereka saja, tapi tidak bisa memberikan peran dalam menjawab isu-isu bangsa secara keseluruhan. Apa isu-isu bangsa secara keseluruhan? Saya kira banyak. Bagaimana kita memperbaiki struktur birokrasi Indonesia, bagaimana kita menegakkan keadilan sosial, bagaimana kita memperkuat integrasi bangsa, bagaimana misalnya saja kita memperkuat ya otonomi daerah dan semacamnya. Saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah itu kritik saya terhadap IPSPI. Kritik ini agar kita jangan tenggelam kepada persoalan internal organisasi, tapi sudah waktunya sekarang kita menjawab tantangan bangsa dan beri kesempatan kepada teman-teman social worker yang memang kompeten di bidang itu untuk menjadi perpanjangan tangan dari IPSPI. Tidak usah pengurus IPSPI yang melakukan itu semuanya, karena toh ada kemampuan yang terbatas tentunya. Nah, kemudian hal lain yang saya lihat ini adalah
problem kita ini adalah pada perguruan tinggi pekerjaan sosial. Nah, perguruan tinggi pekerjaan sosial di kita itu, ya kita dulu lahir di STKS, ya sekarang jadi Poltekkes. Mungkin ya secara undang-undang itu sudah tertentu sifatnya seperti itu. Namun saya ingin bicarakan bagaimana misalnya saja Poltekkes ini sebagai perguruan tinggi, ya gerbang ilmu pengetahuan yang tidak takut ya terhadap kekuasaan birokrasi Kemensos. Dia adalah perguruan tinggi yang betul-betul perguruan tinggi ilmu pengetahuan terapan. Dia berani mengambil posisi, ya tidak menjadi alat dari kekuatan birokrasi. Nah, karena itu perlu diperbaiki berbagai langkah-langkah. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita membuka diri, ya agar Poltekkes mungkin bisa berbicara dengan banyak alumni, ya di luar Kemensos, ya atau di luar jaringan tersebut, ya, dan memanfaatkan ya para alumni itu untuk tugas-tugas pengembangan perguruan tinggi Poltekkes. Tidak perlu mereka itu sebagai dosen, tapi pemikiran-pemikirannya mungkin bisa dilakukan. Oleh karena itu perguruan tinggi Poltekkes ini harus membuka diri pada satu sisi untuk menerima pemikiran-pemikiran dari para alumni atau dari alumni yang setara dengan itu, dan menjadikan dirinya mandiri, independen terhadap kekuatan organisasi yang berada, yang dia berada di dalamnya. Jadi artinya Unpad itu, ITB itu, UI itu dia berani mengatakan tidak kepada Menteri Pendidikan, kepada pemerintah. Mengapa Poltekkes tidak berani? Nah ini problem kita ini. Nah kemudian yang berikutnya lagi, ya perlu dikaji lagi ya segala sesuatu yang berkaitan dengan program studi, nama-nama program studi ke depan, ya. Jangan sampai program studi kita itu dia merupakan field lapangan, bukan merupakan ilmu pengetahuan. Ini barangkali memerlukan pemikiran-pemikiran. Saya sendiri sangat menghargai sekali ya upaya membuka diri yang sudah dilakukan oleh Pak Marzuki, ya, luar biasa. Saya kira bisa menerima kehadiran saya dan teman-teman itu sudah sangat saya senangi. Sudah luar biasa. Hatur nuhun Kang Marzuki. Satu hal lagi yang saya sampaikan yaitu tentang Ikatan Keluarga Alumni STKS yang diketuai oleh Kang Pepen Nazarudin. Sebetulnya ini waktunya harusnya sudah berakhir karena ini bersamaan dengan IPSPI sudah berganti pengurus, harusnya IKA juga. Kita harus jujur saja bahwa kita anggota-anggota alumni STKS itu banyak sumber daya yang hebat, tapi organisasi alumninya tidak berdaya. Ya, karena itu saya pikir ke depan itu nggak usahlah pimpinan organisasi ikatan alumni itu harus pimpinan birokrasi Kemensos. Ya, lebih baik mereka dari kalangan ilmuwan atau kalangan praktisi yang berani ya menyatakan diri mereka sebagai alumni itu seorang social worker yang handal gitu. Nah, kalau saya ditanya apa yang sudah dilakukan oleh Kang Pepe dan teman-teman selama beberapa saat ini, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Jadi kita tidur betul. Makanya saya minta barangkali kalau memang itu terjadi, sebaiknya Kang Pepe dan teman-teman ya dengan introspeksi ya sudahlah, adakan kongres IKA lagi tahun ini, kemudian pilih secara demokrasi pengurus yang baru yang bisa melanjutkan estafet kepemimpinan yang memimpin IKA alumni STKS. Dan saya sarankan jangan sampai nanti kepengurusan ini didominasi oleh pegawai Kemensos terlalu banyak sehingga nanti tidak berani ya mengembangkan para alumni. Saya kira persoalan-persoalan ini penting. Jadi saya pernah berkali-kali nelpon sekjen juga nggak dijawab ya.
telepon ketuanya juga tidak pernah bisa dibalas dan semacam sulit, komunikasi tidak ada. Nah, maksud saya alumninya hebat-hebat, tapi organisasi yang menghimpun alumninya nggak berdaya, tidak berbuat sesuatu. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang banyak institusi atau lembaga-lembaga, kelompok-kelompok sosial yang menghimpun para alumni, itu bukan berarti mereka nggak suka sama IKA, STKS, Poltekkes, tapi karena memang organisasi IKA itu nggak berjalan, nggak berdaya. Jadi dalam masa transisi ini, biarlah alumni-alumni yang ada itu memperkuat diri dengan membuka satu lembaga khusus sambil menunggu nanti kongres tahun ini atau tahun depan IKA alumni. Nah, teman-teman sekalian, bagaimanapun juga alumni STKS itu adalah sosok social worker. Ini pandangan-pandangan saya ini mungkin tajam, tetapi kita harus cari akar masalahnya. Jangan kita biarkan alumni STKS, IKA alumni STKS, ya, kemudian tidak berani, tidak melakukan apapun karena terikat dibelenggu oleh kekuatan karena pimpinannya adalah pimpinan salah satu kementerian misalnya seperti itu. Dan terakhir barangkali yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian, para alumni, kita ini sebagian sudah pensiun, sebagian lagi masih ada. Coba berikanlah waktu kita ya 10% saja dari kehidupan kita untuk melakukan praktek pekerjaan sosial, baik yang pensiun maupun yang tidak pensiun. Misalnya yang sudah pensiun, seperti saya misalnya saja, atau Kak Mar sudah cerita bagaimana di masa pensiunnya dia melakukan praktek pekerjaan sosial. Nah, maksud saya, social worker yang tadinya pegawai negeri kemudian pensiun, tetap lakukanlah praktek pekerjaan sosial, baik secara sendiri maupun dengan teman-teman, sehingga ilmunya itu tidak mubazir, tetap melekat, berkembang. Nah, teman-teman yang ada di birokrasi, jangan 100% kehidupannya bersifat administratif, manajemen semata, tapi lakukanlah 10% dari waktu itu untuk melakukan praktek pekerjaan sosial. Apa saja yang bisa kita lakukan, menangani persoalan kemiskinan, menangani masalah kejahatan semacamnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi dengan kata lain, kalau misalnya saja alumni STKS yang jumlahnya mungkin sangat banyak, ya baik yang sudah pensiun atau tidak pensiun, melakukan praktek pekerjaan sosial, katakanlah ada 4.000 atau 5.000 orang, satu orang melaksanakan praktek pekerjaan sosial 10% dari waktunya, mungkin dia menangani 2 sampai 7 klien dalam setahun atau 5 klien setahun, sudah banyak sekali yang bisa dilakukan oleh kita. Nah, jangan sampai nanti kita hanya sesudah pensiun berhimpun dalam ikatan pensiunan, kemudian larutlah kita di dalam usia yang semakin senja dan kita tidak bergerak lagi. Insya Allah semakin usia yang kita sudah berjalan semacam itu, jika kita gunakan pemikiran kita yang masih kuat, itu akan lebih bermanfaat bagi kita untuk menghadap Allah nantinya sebagai amal soleh yang besar. Demikian juga teman-teman yang bekerja di birokrasi, luangkan waktu Anda. Apakah Anda membuat satu institusi, atau Anda membantu kerjasama, melakukan kerja praktek pekerjaan sosial secara terorganisir, dan masuklah menjadi anggota IPSPI, dan dapatkanlah sertifikasi sebagai seorang social worker, sebagai tanda bagi kita untuk menjadi seorang social worker. Itu barangkali kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan. Ya, di usia saya yang sudah hampir 75 tahun, ya, lebih muda dari Kak Mar, Pak Syarif, tapi saya juga agak-agak merasa tua. Ini bukan saya ingin terus-terusan, tidak. Saya hanya alumni yang peduli saja. Jangan sampai alumni STKS itu diam, atau jangan sampai social worker itu tidak melaksanakan praktek pekerjaan sosial. Bukan karena di masa tua saya kehabisan pekerjaan, tidak. Saya tetap seorang dosen yang punya kerjaan dan tugas, tetapi saya sadar bahwa saya juga adalah seorang social worker. Karena itu mari kita bersama untuk memperbaiki apa yang sudah disampaikan Pak Syarif dan Bang Makmur tadi.
agar apa yang diharapkan oleh mereka, demikian juga oleh Pak Marzuki, dapat kita wujudkan pada tahun-tahun sekarang atau setidaknya tahun-tahun mendatang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Yusman Iskandar, angkatan 74, ya. Teman saya di Kalimantan Selatan, Bang Hudri, ya. Kemudian teman saya di Bangka, Bang Nurdin, ya. Teman saya di Sulawesi Selatan, ya. Sudah banyak yang meninggal ini, tinggal ke Sahawiyah, ya. Alhamdulillah, ya, mungkin beliau di Jakarta sekarang. Menyampaikan salam kepada teman-teman semua. Semoga kita di usia tua ini tetap sehat dan ada sesuatu yang bisa kita berikan, baik kepada adik-adik kita, social worker, alumni, maupun kepada masyarakat sekitar kita. Itu saja Kang Agus yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada Bang Ukum atau teteh yang lain, kita minta waktu mereka untuk bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Prof. Jusman yang telah menyampaikan pandangan-pandangan dari Yayasan Pekerja Sosial Indonesia. Insya Allah, Yayasan Pekerja Sosial Indonesia terus berkomitmen menyelenggarakan acara rutin setiap bulan untuk meningkatkan kompetensi pekerjaan sosial bagi seluruh pekerja sosial dimanapun berada. Kita bisa melakukan komunikasi via Zoom meeting, diselenggarakan setiap bulan, dan ini juga jadi ajang komunikasi silaturahmi bagi kita semua. Baik, saya cek dulu apakah memang Pak Prof. Adi hadir atau Pak Puji. Barangkali Pak Prof. Adi ada informasi sedang di Thailand, jadi memang tidak bisa secara langsung hadir, tapi tadi sempat hadir di awal. Kemudian Pak Puji sampai saat ini juga memang masih ada acara Pak ya di Australia. Itu Bang Rusli Rajak tuh, ada itu. Baik, silakan. Ini ada alumni, boleh izin? Alumni Silakan nih. Nurdiansah. Silakan. Nurdiansah untuk menyapa. Silakan Bunda. Nurdiansah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya ada di tempat Ibu Maruyah ini, jadi bisa gabung di acara ini. Ya, selamat. Saya semuanya menyampaikan selamat Idul Fitri 1444. Mohon maaf lahir batin. Tadi sudah cukup banyak saya menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber. Dan kita berharap bahwa Ramadan telah berakhir, namun nilai-nilai Ramadan tetap terus berlanjut, dan terutama nilai-nilai Ramadan itu akan mewarnai kiprah kita sebagai pekerja sosial. Mungkin demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa Mbak Didit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Maruyah. Kangen ya. Iya. Setelah Dewi Duri kemarin ketemunya. Iya betul. Ya udah. Terima kasih atas kesempatan. Baik. Bagus. Terima kasih. Pak Rusli, silakan. Pak Rusli Rajak barangkali bisa menyampaikan. Dosen IPDN tuh. Mana Bang Rusli? Ya baik, saya mohon maaf ini saya off kamera. Ya. Silakan Pak. Silakan Bang Rusli. Jadi pertama saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf lahir batin. Jadi saya sekarang ini berada di Sukabumi nih. Orang Bugis di Sukabumi. Iya, Prof. Ini anak dan istri nih. Saya keluarga lagi ke rumahnya Pak Elis. Oh, iya. Rami. Jadi saya lebaran di Tasik. Terus kumpul semua sama anak-anak di Bandung. Sekarang ke Sukabumi, besok mau terbang ke Makassar. Jadi belum pensiun kan? Belum pensiun.
Insya Allah mungkin. Insya Allah mudah-mudahan bisa pensiun 1 Desember Bu tahun 2023 ini. Oh, dosen IPDN ya, Bang? Iya, Prof. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa juga mengikuti jejak Pak Prof. Jusman, Prof. Karir bisa menikmati masa pensiun sehat walafiat. Amin, amin, amin. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman yang ikut dalam silaturahmi secara daring. Saya sambil menunggu antrian ini untuk masuk ke ada herbalis di sini, ada terapis yang bisa totok juga pengobatan pakai totok Pak Prof. Jadi saya antar anak di sini. Sekalian saya juga ya sekalian lah. Silakan dilanjut. Sekali lagi saya mohon maaf. Salam sukses buat semua teman-teman alumni STKS pekerja sosial. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Jusman, di sini ada Pak Puji, Ketua Umum DPP IPSPI. Barangkali bisa menyapa kita, Pak Puji. Mohon perkenannya. Assalamualaikum. Mas Puji. Saya baru live Terima kasih. and on the way ke Jakarta. Ya. Saya baru saja menghadiri konferensi kepemimpinan kemanusiaan sedunia selama 1 minggu dan perjalanan pulang. Jadi disempatkan untuk minal aizin wal faizin, Prof. Jusman, para saya atas nama pribadi dan juga atas nama organisasi mohon diberikan maaf sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan mengikuti kerjasama baik sebagai organisasi maupun sebagai anggota profesi. Itu saja, Kang Akfa, terima kasih atas undangannya dan saya segera masuk ke pesawat lagi. Moga. Baik. Terima kasih Pak Puji menyempatkan hadir dalam acara silaturahmi ini. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, barangkali masih ada yang perlu menyampaikan atau dapat menyampaikan dari Boleh? Pak, silakan Pak Joko. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam ketemu kembali Prof. Jusman, Ya, Mas Prof. Joko. Sarip, dan juga tentu ini para senior dan juga semuanya warga alumni STKS yang membanggakan. Pak Makmur mungkin masih ingat dengan saya waktu kita jalan-jalan ke Selat Bintana untuk menyiapkan panti untuk nafsa ya, waktu itu kita makan di pinggir jalan Bogor Sukabumi ya. Saya sebagai penggiat praktisi ya, dari mulai sebelum lulus, saya angkatan 83, tapi saya waktu itu tahun 88 sudah bergabung di lembaga internasional. Alhamdulillah sampai sekarang itu Allah memberikan amanah untuk saya tetap setia berkiprah di situ sampai hari ini. Saya masih bergabung di Family Health Internasional untuk program, memang isunya sekarang bukan lagi kesehatan saja, tapi juga pada program penguatan organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi masyarakat sipil di Jawa Barat. Saya dipercaya sebagai ketua perwakilan dan sebagai senior program. Nah, tentu saat yang berbahagia ini, saya memang kalau disebut sebagai profesi murni, saya dikombain juga pada pendidikan seperti Pak Makmur tadi sampaikan. Saya juga sebagai public health worker, jadi saya ambil masternya karena waktu itu agak nyimpang jadi ke public health karena memang background di program dari mulai awal kerja saya di kesehatan. Dan tentu saya sampaikan salam hormat untuk para senior. Terima kasih ini sebagai media dan wahana yang luar biasa untuk silaturahim ini. Tentu dari lubuk hati terdalam menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah inayah dan tentu nikmat sehat iman Islam untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai salam untuk 83. Mungkin di sini siapa yang hadir ya? Saya nggak tahu, Mbak Asri, Mbak Didi juga tentu terima kasih. Tentu salam duka ya. Beberapa waktu yang lalu suami tercinta dipanggil Allah. Semoga beliau diterima amal Islamnya. Kita sampaikan dengan wajahkan Fatihah untuk Mbak Didi. Ya.
Itu aja Prof. Yusman, moderator dan semuanya, para senior, Pak Makmur, Prof. Sarif, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Pak Bambang Ludiro dari Kumham Dari Lampung. Lampung, mangga silakan Pak. Hukum HAM. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin pada kesempatan silaturahim Idul Fitri tahun ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan syukur masih bisa bersilaturahim dengan para senior-senior kami di STKS Bandung yang sekarang di Putekesos. Sejujurnya saya juga akan menyampaikan ya pandangan apa ya, sebetulnya situasi ini adalah situasi yang memang agak berbeda barangkali dengan ruang tugas saya ketika saya di Bandung dengan di Lampung. Karena di Lampung ini saya sebagai ya staf di kantor wilayah yang barangkali peran-peran di lapangan terkait dengan peran kami dulu waktu di Bapas Bandung agak berbeda. Jadi pada prinsipnya dalam kesempatan diskusi secara dinas maupun secara informal dengan beberapa kolega kami di jajaran baik Pemprov, Pemkot maupun Pem Kabupaten, ya kami selalu menyampaikan tentang peran-peran profesi pekerjaan sosial sebagai salah satu yang di Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pelayanan warga binaan khususnya di wilayah Lampung, baik di dalam lapas dan rutan maupun di balai pemasyarakatan yang ada di Lampung. Jadi pada prinsipnya saya sangat mengapresiasi dengan apa yang disampaikan Pak Yusman, Pak Makmur Sanusi terkait dengan hal-hal yang bagaimana agar profesi pekerjaan sosial itu menjadi salah satu profesi yang setara dengan profesi lain, sehingga memang itu mendukung, di samping memerlukan dukungan dari pemerintah, tapi juga peran serta dari kita juga harus bisa menunjukkan komitmen terkait dengan profesi kita. Barangkali itu sama Mas Agus dan Profesor Yusman, yang saya masih sering komunikasi dengan Pak Yusman, walaupun hanya secara online, tapi ya alhamdulillah bisa saling berkomunikasi. Apalagi kalau tadi Pak Agus Fajar bilang akan disiapkan Zoom meeting sebulan sekali, waduh. Itu salah satu ruang komunikasi yang sangat membahagiakan bagi kami yang kebetulan berkiprah di luar Kementerian Sosial. Ya, hitung-hitung temu kangen dengan jajaran teman-teman di para alumni di STKS. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang Terima sebagai Kepala kasih. Divisi Pemasyarakatan sekarang. Siap. Selamat Pak Bambang ya. Saya kira saya dulu juga pernah lama dengan jajaran pemasyarakatan untuk program-program di lapas dan rutan, ya, termasuk di Nusa Kambangan. Iya. Terus Mbak Nun, ini mohon maaf saya nyela dikit. Ya. Monggo. Monggo Pak Joko. Terima kasih atas salam-salamnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita berlanjut, dan insya Allah ini sudah dilakukan oleh YAPSI. Tiap Sabtu bulan sekali kita menyelenggarakan berbagai acara, termasuk untuk yang kali ini adalah silaturahmi temanya. Baik, ini ada pesan dari Pak Puji, Ketua Umum DPP IPSPI. Mohon untuk disampaikan, mohon untuk dukungan dan doanya dan kerjasamanya dari para sejawat pekerja sosial dalam rangka pembentukan LSPP 3 yang naga-naganya harus dikerjakan sendiri dan secara mandiri dengan sumber daya sendiri oleh IPSPI. Mudah-mudahan ini dapat terwujud LSPP 3 yang akan segera kita buat dan segera kita bentuk, dan ini kemanfaatannya untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali ada satu lagi nih, masih ada waktu 15 menit lagi kalau misalnya ada yang perlu menyampaikan dari kalangan anak-anak muda barangkali yang bisa untuk menyampaikan. Di sini ada beberapa yang masih muda-muda. Dari Pak Dadang, silakan Pak Dadang. Atau Tena Rodia, silakan.
Tena? Malu kali. Oke, baik. Yang masih muda silakan. Pak Selamat, silakan. Selamat Rokimin tuh. Pak Selamat Tokimin. Mangga silakan Pak Selamat. Silakan, silakan. Bapak. Ya. Keluarga Ya, baik. pilihan kami Mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Saya bekerja di luar pekerja sosial, tapi saya di industri ya. Peran pekerja sosial itu di dunia industri juga sangat dibutuhkan. Cuman saat ini peran-peran pekerja sosial di dunia industri sangat minim ya untuk membantu memberikan akses ke lingkungan yang membutuhkan, terutama untuk meningkatkan kapasitas dan akses lingkungan yang pada umumnya tidak memiliki kapasitas untuk masuk di dunia industri. Mereka sehingga banyak juga yang tidak bisa masuk ke dunia industri, akhirnya menjadi masyarakat yang tersisihkan walaupun itu di lingkungan industri. Makanya peran-peran pekerja sosial bagusnya juga tidak terikat dengan instansi-instansi yang ada di pemerintahan. Mungkin dari saya itu aja. Saya hanya memberikan untuk sebagai pekerja sosial, walaupun bukan di lini pekerja sosial, tapi saya mengarah untuk memberikan akses ke arah ke sana. Mungkin dari saya itu aja, dan sekali lagi saya mohon maaf lahir batin dan mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyapa para senior, terutama Prof juga banyak yang hadir. Terima kasih dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Selamat. Yang ini memang satu angkatan sama kita ya Teh Siti ya? Betul sekali. Baik. Satu kelas dengan saya. Satu kelas ya. Terima kasih. Masih ada yang Izin, ada Pak Isep Boleh dong. Septian. Silakan. Boleh dong, saya pengen boleh. Apa, Silakan boleh? Bu. Masih ada waktu, silakan. Silakan. Kang Isep, Kang Isep. Pak Isep ya. Mangga itu tadi Ibu siapa dulu, Kang? Saya pengen nyapa dong. Iya. Boleh, silakan Bu Heni. Nanti setelah Bu Heni ada Mbak Ulfa, kemudian Pak Isep ya. Oh, Ya. enggak, bukan saya, tapi Kang Isep aja. Oh, Pak Isep saja, boleh, boleh. Bu Heni dulu, silakan. Iya, terima kasih waktunya. Alhamdulillah. Minal ada aidin Pak wal Tarida Mamat faizin. juga. Maaf lahir batin, selamat lebaran buat semuanya. Senang Selamat sekali saya bisa berikan kesempatan untuk bicara walaupun sebentar. Saya mengaturkan terima kasih kepada Prof. Yusman yang begitu perhatian. Dia mengingatkan saya untuk bisa hadir di sini. Alhamdulillah di sini juga saya ada teman saya, kelihatannya ada Dian, Pak Dian, ada Kang Rudi Makmur ya. Mungkin Pak Fadil nggak kelihatan ya. Jadi ya mudah-mudahan kita dikasih sehat semuanya. Dan mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan di tahun depan. Dan kita diberikan kesehatan lahir batin. Amin, amin. Umur yang barokah. Begitu aja. Amin. Terima kasih atas waktunya. Oh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isep, hadir Pak Isep? Oh, sudah keluar ya Pak Isep. Kalau begitu Pak Dian, silakan Pak Dian Mulya Diansyah. Tadi disapa oleh Bu Heni. Silakan Ya. Mangga Pak Dian. Hatur nuhun Kak Agus bade ngucapkeun ieu mah wilujeng boboran sian Muhammad lahir batin. Sama-sama, Alhamdulillah kita bekerja dari awal sampai dengan sekarang ini masih di lingkup dinas sosial. Prof mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir Sama-sama, batin. Kang Dian. Ini masih yang paling berkesan bersama ketika kuliah dengan Prof Yusman. Teman-teman senior semua, sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf. Lanjut Kang Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dian. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini
barangkali ini di bawah angkatan 93 atau di atas angkatan 93 masih belum bisa ini. Mas Bayu, ada yang perlu disampaikan atau barangkali akan bersalam-salam, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada para guru, para senior dan teman sejawat semua. Agaknya saya termasuk yang muda, Kang Agustus Fajar. Jadi saya tadi sempat, kayaknya saya masih satu angkatan dengan Prof. Yusman, Pak Mamur Sanisi, Bu Didit, Teh Dwi. Cuma waktu itu beliau jadi dosen, saya mahasiswanya. Ya, secara individu nih, para senior dan teman sejawat semua, saya merasa bahwa social functioning ya, keberfungsian sosial itu menurut saya bagian dari yang membuat cara hidup menjadi bahagia barangkali secara individu bagi saya. Jadi kalau orang mengerjakan sesuatu sesuai dengan statusnya, agaknya itu yang membuat bahagia. Karena kita mungkin juga nggak dituntut malaikat. Saya bukan presiden, kan nggak mungkin dituntut mempertanggungjawabkan sebagai presiden. Saya bukan ketua STKS, tidak mungkin dituntut menjadi ketua STKS. Jadi itu bagian yang secara pribadi saya mencoba menghayati, agaknya ini sesuai dengan keyakinan saya. Kemudian yang kedua, karena tadi Pak Ketum masih di landing, proses landing, sebagai sebuah organisasi, karena saya terlibat di dalam IPSBI, saya sepakat ada dua hal yang barangkali diingatkan tadi. Pertama oleh Bu Didit terkait bagaimana kita menunjukkan kinerja kita sebagai pekerja sosial dimanapun keberadaan kita berada. Kemudian yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Yusman, bahwa agaknya dengan PR Undang-Undang Pekerja Sosial ini, kita butuh jejaring yang lebih luas, lebih solid, dan lebih sistematif cara kerjanya untuk mengadvokasi berbagai setting praktek yang sebenarnya bisa kita kerjakan. Tadi Pak Mamur Sanusi menyampaikan mungkin kita bisa di kesehatan, di industri, di koreksional, di anak dan keluarga, dan juga setting-setting lainnya. Barangkali itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Selamat bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu yang telah menyampaikan salam-salamnya. Masih ada? Kami beri kesempatan. Ini mumpung 1 tahun 1 kali nih. Pak Giatno tadi. Pak Giatno, silakan Pak Giatno. Pak Tarja? Kang Tarja, ayo Kang Tarja. Silakan Pak Tarja. Ya, mangga. Pak Tarja. Mangga Kang Tarja. Barangkali ada kesulitan. Video aja. Pak Tarja. Ada Pak Makmur Rizal tuh, Kang Agus. Pak Makmur, ya, mangga. Pak Makmur, tadi membaca doa, sekarang mengucapkan salam, silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Teh Didit, kumaha damang. Alhamdulillah. Apunten abdi waktu saya tiasa sumping, tasya, ngiring bela sungkawa. Iya, itu ada. Kang Rudi P. Makmur, Kang Rudi. Damang Kang Rudi. Sami itu Pak. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah, ya saya sangat berterima kasih ke Prof. Yusman, juga Kang Agus ya, yang memfasilitasi untuk silaturahim Idul Fitri ini 1444 Hijriah ya, alhamdulillah. Yang penting
bagi saya sebenarnya ikatan alumni itu tetap selalu terjalin gitu ya. Memang kita selalu berpikir alumni ini mau kemana, ada di mana, ya sudah menjadi apa dan sebagainya, terus bagaimana ada di kita. Memang itu yang perlu kita pikirkan bersama. Tapi ya sebenarnya ikatan seperti inilah ikatan batin terutama ya, yang memang di antara alumni dari generasi yang dulu sampai sekarang ya masih bisa terjalin, itu saya kira sangat kita harapkan selalu terjalin gitu ya. Apapun fasilitasinya, saya kira baik itu melalui organisasi ikatan alumni atau organisasi yang lain, ada komunikasi, yang penting itu ya. Dan memang sampai saat ini juga sebenarnya banyak teman-teman kami ya, teman-teman kita ya, baik di tiap angkatan ya maupun ya lintas angkatan juga sebenarnya sering ada komunikasi, cuma memang kita jarang bertemu seperti ini gitu ya. Tapi ya saya lihat alhamdulillah ya, terutama para senior ya masih ya, Prof. Yusman masih sangat semangat. Kita apresiasi kepada Prof. Yusman ini luar biasa gitu. Kalau tidak Prof. Yusman mungkin tidak ada halal bihalal pada siang hari ini. Karena kita juga menunggu dari ikatan juga, kita nanti barangkali mudah-mudahan ada yang acara yang lebih besar mungkin untuk bertemu dengan para alumni. Saya kira itu saja dari saya ya. Salam untuk semuanya. Minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf dan lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Makmur udah pensiun sekarang. Alhamdulillah saya Di Bogor sekarang atau di Bandung? terakhir saya di Bekasi, saya terakhir di Bekasi. Oke, siap. Sekarang udah di Bandung lagi. Baik, terima kasih Bapak yang telah menyampaikan salamnya bagi kita semua. Baik, Bapak dan Ibu semua, sebelum barangkali karena waktu, sebelum ditutup, mohon perkenannya kita mengheningkan cipta sejenak bagi rekan-rekan sejawat, pekerja sosial dan keluarganya yang sudah meninggalkan kita, yang sudah wafat. Untuk itu kami mohon keikhlasannya untuk berdoa, untuk mengheningkan cipta. Kami persilahkan dimulai. Bismillah. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan doa-doa yang telah disampaikan bagi rekan-rekan sejawat dan keluarganya yang sudah wafat, setidaknya itu memberikan pahala bagi kita semua dan juga memberikan kebahagiaan bagi keluarga kita atau rekan-rekan kita sejawat di alam kubur sana. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ditutup, ini akan kami sampaikan pantun ya. Lipatlah kertas origami, kertas dibentuk selebar kaki. Dengan kita silaturahmi, panjang umur, murah rezeki. Ada lagi, jalan-jalan ke Sukabumi, simpan nasi di dalam peti. Bila tiada silaturahmi, komunikasi menjadi terhenti. Dan yang terakhir ya, ini satu lagi, ada lagi stoknya satu lagi Bu. Bunga selasih di perempatan. Mami kondangan berbaju renda. Selagi masih ada kesempatan, silaturahmi jangan ditunda. Baik. Baik Bapak dan Ibu, semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi bagi kita semua. Kami Yayasan Pekerja Sosial Indonesia selaku panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Amin, amin. Ini juga selaku panitia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bila itu baik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.